والمؤمنين
زمان فيا قاضي الحاجات واحفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله إلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق والقوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'ishatana linaila as-sa'adati wa ridah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu bapak yang di rumah, keluarga yang di rumah, anak-anak sekalian yang di pondok, santriwan santriwati yang saya sayangi, semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua nikmat itu, kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah secara lisan, berbaik sangka dalam qalbu kita kepada Allah, dan memberikan yang Allah beri kepada kita untuk berbagi kepada yang membutuhkannya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah mengajarkan kita untuk selalu taat kepada Allah dalam segala aspek, baik terkait hablum minallah maupun hablum minan nas. Dan ajaran Islam terkait hablum minallah sekaligus hablum minan nas, di antaranya zakat. Sudah kita bahas zakat dan kita fikih sunnah, ya, kita sudah bahas tentang ta'rif, pendahuluan dari kitab zakat dalam kitab fikih sunnah. Sekarang silakan dibuka kembali kitabnya, kita sambung kepada temanya at-targhibu fi adda'iha, motivasi untuk melaksanakannya. Jadi ayat-ayat yang memotivasi, hadis-hadis yang mendorong orang agar menunaikan zakat. Halaman berapa itu? 225. 235 kitab yang lama, kitab yang baru 201. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka orang-orang kaya, shadaqatan, zakat, tutahhiruhum, untuk mensucikan, membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan dengannya harta mereka. Mensucikan diri dan mensucikan harta dengan berzakat. Siapa yang tidak berzakat berarti kotor, ya. Khudh ayyuhar rasul, yaitu ambillah wahai rasul, min amwalil mu'minin, dari harta orang beriman, shadaqatan mu'ayyanatan, sedekah zakat tertentu, ya. Di sedekah tertentu kas zakatil mafruḍah, seperti zakat yang telah difardukan, atau ghairu mu'ayyanah, atau yang tidak dijelaskan, wa hiya tatawwu',
Yang tidak dijelaskan itu adalah sunnah tatawwu. Yang dijelaskan wajib, yaitu zakat. Yang tidak dijelaskan sunnah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwa mereka, mensucikan harta mereka, dan mensucikan jiwa mereka. Ai tutahhiruhum biha, mensucikan mereka minad danas, min danasil bakhil, dari apa danas itu, daki-daki ketamakan, daki-daki bakhil, wa tama, dan tamak, ya, wa danaah, ya, danaah sifat-sifat rendah, wal qiswati 'alal fuqara, medit atas orang fakir. Apa itu medit? Bakhil, kikir pada orang miskin, wal ba'izin, dan pada orang-orang yang sengsara. Wa ma yatasil bidzalika minan radha'il, dan yang terkait dengan hal tersebut dari hal-hal yang rendah. Wa tuzakki anfusahum biha, dan mensucikan diri mereka dengan zakat tersebut. Ai tanmiha wa tarfa'uha bil khairat, yaitu menumbuhkan dan mengangkat mereka dengan kebaikan wal barakat, dan keberkahan al khalqiyah wal amaliyah, yaitu dari akhlak dan khuluqiyah wal amaliyah, dan perbuatan. Akhlak dan perbuatan. Jadi orang yang menunaikan zakat, akhlak dan perbuatannya akan baik, barokah, ya, tinggi derajatnya, hatta takuna biha ahlan, sehingga dia menjadi seorang penduduk, seorang warga di sa'adati dunyawiyah wal akhirah, yang meraih kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Jadi dengan zakat itu di dunia bahagia, dia akan bahagia. Gimana bahagia? Di dunia karena dia berzakat, orang-orang fakir miskin terpenuhi kebutuhannya, maka dia disayangi oleh banyak orang. Jadi orang yang dermawan itu disayangi, disenangi orang banyak. Beda dengan orang bakhil, pelit, maka orang pada benci. Ya, di dunia saja sudah disayangi orang, ya, apalagi di akhirat nanti pasti Allah mencintai orang yang berzakat. Problem yang terjadi sekarang ini banyaknya orang-orang miskin karena kebanyakan orang kaya tidak memegang zakatnya. Mestinya dengan zakat yang dikeluarkan, banyak kemiskinan yang bisa dientaskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di surga-surga dan mata air yang mengalir. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil, merasakan nikmat ma atahum rabbuhum, apa yang Tuhan mereka telah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, yang mereka dulu di dunia selalu berbuat ihsan. Kenapa masuk surga dengan mata air yang mengalir? Karena selama di dunia muhsinin, mereka berbuat yang terbaik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali di waktu malam matanya terpejam, sedikit tidur, bukan begadang, bukan mencatur, sedikit tidur maksudnya banyak sholatnya. Sholat malamnya banyak, mengalir air matanya, sujud yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, ya, jangan terlalu banyak tidur. Kalau kita tidur di siang hari, supaya di malam hari kita lebih banyak waktu ibadah. Kalau sudah tidur siang di bulan puasa, malam juga, ya, banyak tidurnya, apa bedanya dengan bulan-bulan lain? Jadi orang yang dapat jannati wa 'uyun, surga-surga dan mata air mengalir di bawah-bawahnya, itu adalah orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Saat orang lain pada tidur, dia bangun, dia angkat tangan, ya, dia takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia penuhi panggilan Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yang tidur, qumil laila, dirikanlah salat malam, ya, hidupkanlah malam-malam, qum qiyamul lail,
illa qalila, tetapi hanya sedikit yang mengerjakan. Nah, sedikit itulah yang mendapat surga yang mengalir mata air wa uyun. Lalu tidak tidur lagi setelah salat tahajud. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Jadi sunahnya kalau tidak di bulan puasa, salat malam, selesai salat malam banyak-banyak doa, zikir, istighfar sampai subuh. Karena di waktu sahur itulah doa-doa dikabulkan, istighfar, diampuni dosa-dosa, diterima taubat. Ya, jangan selisih waktu sedikit dari setelah tahajud ke subuh 10 menit, 5 menit digunakan untuk tidur. Rugi kita. Karena disitulah para malaikat turun berbondong-bondong sambil menyaksikan orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan mohon ampun malaikat pun mendoakan dan memberikan selamat kepada hamba-hamba Allah yang bangun salat malam dan yang sahur beristighfar yang banyak. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun disunahkan 100 kali di waktu pagi atau subuh. Nah, itu urutannya ya. Jadi orang-orang yang muhsinin itu adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk beribadah yang panjang. Atau orang yang menjaga garis perbatasan dengan negeri kafir, itu pun sedikit tidur, itu juga menjadi sangat dekat kepada Allah SWT. Atau kalau sekarang orang-orang yang merawat pasien-pasien corona, perawat-perawat, dokter-dokter yang mereka tidak tidur, pasien tidur. Mereka bergadang semalaman demi kemanusiaan, merawat yang sakit. Atau mereka yang masih bekerja siang malam menyiapkan makanan untuk orang-orang yang miskin karena di PHK. Maka ini semua orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, yang berhak atas surga dan air yang mengalir dari bawahnya. Wa fi amwalihim, dan siapa lagi yang dapat jannati wa uyun? Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan orang-orang yang di dalam hartanya dia berikan untuk sa'il, para peminta, wal mahrum, dan tidak meminta. As-sa'il, orang yang butuh meminta-minta, wal mahrum, orang yang butuh tidak minta-minta. Karena ada dua tuh, orang yang miskin, fakir, ada yang dia minta-minta, itu namanya sa'il. Jadi kalau kalian punya anak, jangan namanya sa'il, itu kerjanya di pengemis dia nanti. Ada juga yang butuh, dia tidak meminta, dia tahan lapar saja, ini namanya mahrum. Banyak sekarang di antara para ustadz-ustadz, ulama-ulama yang masuk golongan minal mahrumin, orang-orang yang butuh tapi nggak minta-minta. Dia tahan lapar, dia enggak, dia malu meminta-minta. Coba sebelum ada PSBB, sebelum corona, tiap hari ceramah, ya, kemana-mana dapatlah kafalah diberikan oleh jemaah. Dalam 3 tempat saja bisa 1,5. Khutbah Jumat itu sehari ya. Nah, khutbah Jumat yang sekali sejumat dapat 5.000. Satu Ahad sering ngasih nasihat pernikahan, akikahan, lain-lain, tambahan lagi, belum kajian-kajian rutin. Nah, sekarang semuanya berhenti. Dan sudah 2 bulan, ya, warna amplop pun sudah lupa dia, nggak pernah sentuh lagi. Ngabisin beras tiap hari, dia nggak berani meminta-minta karena menjaga kehormatan. Itu mahrum, ya, bukan mahram. Kalau mahram yang haram dinikahin, mahrum. Banyak ustaz-ustaz sekarang yang sudah begitu. Kalau online sudah banyak yang memperhatikan. Banyak di jalan-jalan orang bikin masak nasi dibagi-bagikan kepada tukang ojek online, atau orang-orang yang kerja harian yang tidak dapat penghasilan lagi. Sudah banyak yang turin. Orang-orang miskin
Di pelosok sudah banyak juga program pemerintah masuk ke sana. Orang-orang kaya sudah ada, masjid-masjid pun sudah banyak bantuan paket sembako-sembako. Pekerja harian, buruh harian itu sudah banyak juga yang nyantunin, walaupun masih banyak kekurangan. Tapi ustaz siapa yang nyantunin? Nggak ada sekarang. Program pemerintah pun tidak menyentuh ustaz. Nggak ada program pemerintah untuk ustaz, nggak ada. Bagi ustaz, ustaz-ustaznya itu sajalah penghasilannya, nggak ada yang lain. Nggak ada bisnis, nggak ada apa. Ngajar itulah, ngajar nggak ada lagi. Pengajian tidak, ngajar tidak, masuk kalau dia dosen tidak. Kalau dia guru swasta, ya tentu tidak dibayar karena tidak ngajar. Ya, mana dari mana coba? Yang dulunya setiap hari membimbing umat, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan akan makan yang halal, menjauhi yang haram. Kadang-kadang dituduh teroris, pernah ditangkap pula, diingatkan demi menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sudah menjerit tuh ustaz-ustaz. Bahkan ada ustaz yang datang kepada ustaz yang lain, karena dia malu kepada jemaah, dia sama ustaz aja. Ya akhi, nampak saya ada beras gak? Pinjam dulu dah 1 kilo, 2 kilo, pinjam beras. Nah ambillah saja, saya ada sebagian. Nah seperti itu. Entah kapan bayar nggak tahu, selama masih ada lockdown ini. Nggak terpikir ini, baik dari pemerintah. Ya kalau di Tangsel sudah ada programnya untuk bantu dai dan daiyah, tapi syaratnya juga agak sulit. Tidak semua ustaz mampu mengirimkan lewat ini, jalur ini, syarat itu, rekaman videonya, harus rekomendasi masjid tertentu. Ya, jadi ustaznya cari rekomendasi dulu masjid mana, ya fotokopi NPWP, KTP segala macam, berat juga itu. Minta tolong yang bisa ngedit video, edit video dulu. Nah itu sudah belum tentu juga dapat. Ya, kalau saya alhamdulillah adalah. Ya, saya bicara ustaz lain. Nah, jadi yang dapat jannatin wa uyun, memberikan hak as-sa'il wal mahrum. Orang yang butuh meminta-minta dan juga orang yang butuh tidak minta-minta. Jadi kalau kalian sebagai penyalur dana umat, carilah dulu orang yang butuh, yang tidak minta-minta, itu yang paling penting. Kalau yang minta-minta dia sudah tahuan, orang tahu dia butuh, orang kasih. Kalau yang tidak tahu, dia tahan sehari tanpa makan, hanya minum air galon. Dia tahan sampai 2 hari tidak minta-minta, hanya makan daun-daunan dan juga minum air isi ulang. Akhirnya kesehatannya terganggu. Ini cari dulu. Ini 2 itu ya, as-sa'il wal mahrum. Ya. Hanya sekarang ini ustaz-ustaz itu sudah. Kalau yang ngerti teknologi bisa segala macam aplikasi, banyak masjid yang minta dia, tapi nggak selama sebelum. Yang tidak ngerti sama sekali, dia hanya tahu kitab kuning saja, atau ustaz-ustaz kampung sana, atau ustaz yang ngajar TPQ, TPA, yang setiap hari ngajar anak-anak yang lari-lari, lompat jendela, diam, ayo sini ngaji. Yang gitu siapa yang nyantunin mereka sekarang? Siapa? Ayo siapa? Yang selama ini memberikan pencerahan kepada umat, amar ma'ruf nahi munkar, tanpa tahu dibayar bapak dikasih apa, sekarang sudah kosong melompong. Siapa yang memperhatikan? Tak ada program pemerintah ke situ. Masjid-masjid juga kebanyakan paket-paket sembako untuk fakir miskin. Untuk marbot, untuk ustad masih belum banyak, walaupun sudah ada 1 persatu. Ya. Karena selama ini ustad itu penampilannya kalau mau ceramah pakai gamis, bajunya bagus, sorban, peci, kelihatan mewah. Gak tahu kalau itu sudah 3 tahun ganti-ganti. Nah, itu pun bukan dia yang beli. Ada jemaah yang umroh kasih hadiah. Nah itulah. Ustaz itu memang gak ada modalnya, dikasih aja. Nah sekarang kita perhatikan orang-orang yang butuh itu. Maka ja'alallahu akhassa sifatil abrar lil ihsan. Allah menjadikan spesialis sifat orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah, yang dalam
ketaatannya, ya, dan kuat baktinya kepada Allah, li ihsan, untuk berbuat ihsan. Kalau orang hanya melaksanakan kewajiban saja, itu namanya adil. Tapi kalau ada orang melaksanakan kewajibannya sudah ditambah lagi yang lain-lain yang bukan kewajiban dia kerjakan juga, namanya ihsan. Ya, ihsan lebih tinggi daripada adil. Wa anna mazhar ihsanihim, bahwasanya terbukti, terlihat ihsan mereka, sifat ihsan mereka, ia tajalla fil qiyam minal lail, terbukti dengan menghidupkan qiyamul lail, wal istighfar fis sahri, dan senantiasa beristighfar di waktu sahur, ta'abudan lillahi wa taqarruban ilaihi, hanya semata menyembah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kama yatajalla fi i'ta'il faqir haqqahu, sebagaimana pula terbukti ihsan itu dengan memberikan kepada fakir miskin hak mereka, rahmatan wa hanwan, dengan kasih sayang dan dengan kesantunan alaihi, kepadanya. Jadi orang itu terbukti sebagai ihsan, wa huwa minal muhsinin, dan dia termasuk orang yang muhsin adalah senantiasa menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah, tidak hanya bulan Ramadan, di luar Ramadan juga senantiasa beristighfar di waktu sahur, dan tidak lupa mereka membuktikan ihsan mereka dengan menyantuni fakir miskin. Kalau yang dua tadi, yang mulai dan istighfar itu selalu terkait hablum minallah, dan ternyata seorang yang muhsin dibuktikan dengan hablum minannas, menyantuni fakir miskin. Kemudian Allah berfirman kembali, wa qala Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, dengan ciri khas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyerukan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, ya. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang pasti akan mendapat rahmat Allah, ya. Innallaha azizan hakim, si Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bahasanya innal jamaah, sesungguhnya jamaah orang beriman itu, mukmin laki dan perempuan itu, allati yubarikuhallahu, yang senantiasa Allah berkati, ya, wa yusbiluha birahmatihi, dan disempurnakan dengan rahmatnya, adalah al jama'atul lati tu'minu billah, jamaah yang beriman kepada Allah. Selain itu, wa yatawalla ba'duha ba'da, saling menolong satu dengan lainnya, bin nasri wal habbi, dengan memberikan pertolongan, segala macam bentuk pertolongan, wal habbi, dan saling mencintai. Jadi kalau dia hanya antar dia dengan Allah saja, tidak saling mencintai sama mukmin, maka dia bukanlah hamba Allah yang menjadi wali terhadap yang lain. Wa ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa tasila ma bainaha wa bainallah, dan menyambung antara dirinya dan Allah dengan salat, wa taqwa wa tuqawi salatahu bi ba'dihha, dan memperkuat salatnya dengan yang lain, bi ta'iz zakah, dengan memperkuat zakat, dengan zakat. Salat disempurnakan zakat. Tidak sah orang yang hanya salat saja tidak zakat. Tidak sah orang yang zakat saja tapi tidak salat. Islamnya enggak sah, ya. Enggak bisa dipilih, saya zakat saja enggak salat, enggak bisa. Wa qala Allah Ta'ala, alladzina inna makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang sesungguhnya kami berikan kepada mereka kedudukan di muka bumi, mereka selalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan hanya kepada Allah
aqibatul umur, akhir dari keseluruh ya, ending dari semua urusan. Ja'alallahu ita izzaka, Allah menjadikan ita az-zakat, memberi zakat, ghayatun min ghayatil tamkin fil ardi, salah satu dari syarat berkuasa di muka bumi. Jadi kalau mau berkuasa rajinlah zakat. Ingin mendapatkan kedudukan di muka bumi, maka rajinlah zakat. Rajin sedekah. Jadi sebenarnya barangkali kenapa orang-orang beriman seringkali dalam meraih kepemimpinan, mengemban amanah kalah, sering kalah. Mungkin banyak yang pelit dermawannya ketika lagi kampanye saja. Ya, ini terbukti. Mana buktinya? Buktinya kalau lagi mau kampanye semuanya Islami, yang nggak pakai jilbab, bantu fakir miskin, ya kasih beras, kasih sembako, semua partai turun, semua anggota DPR turun, semua pejabat turun. Ya padahal nggak ada wabah, nggak ada paceklik, turun aja semua. Di mana-mana pasang bendera-bendera, di mana-mana tenda-tenda, pembagian sembako gratis, apalagi pencoblosan tinggal sebulan lagi. Wah, banyak banget tuh caleg-caleg partai-partai. Padahal rakyat sedang tidak butuh, rakyat masih kenyang, turun aja semua. Yang nggak butuh pun dikasih. Sampai dulu di Gang Boyong, ya Beki dikasih tanpa diketahui, tiba-tiba ada berapa dus mie sama telur di depan gerbang, nggak tahu dari mana. Tahu-tahu ada foto-foto partai. Dan nggak minta padahal. Tapi lihat sekarang, kampanye masih jauh, pilpres masih jauh, DPR masih jauh, pemilihan gubernur, bupati, wali kota semua nggak ada. Tapi tiba-tiba rakyat butuh, corona di mana-mana. Mana partai yang turun? Ada. Mana caleg-caleg yang sudah jadi turun membantu? Ada. Mana capres-capres yang mau jadi capres sekarang bantu? Ada. Nggak ada. Malah masing-masing sibuk mempertahankan diri masing-masing. Coba saja kalau corona yang terjadi, pencoblosan tinggal sebulan. Waduh, kenyang semua nih orang miskin. Ya, turun semua. Nah ini salah dalam melaksanakan. Justru ketika orang tidak butuh, nggak usah terlalu jor-joran. Ketika orang butuh pangan, hari-hari ini turunlah semua potensi-potensi dari partai-partai, potensi dari orang kaya, semua turun untuk membantu mereka yang terdampak krisis. Ini sebagai bukti kita adalah ya ba'duna awliya ba'd, kita saling tolong satu dengan lain. Wa qala ta'ala, bukan. Warawat Tirmidzi an Abi Kausyah al-Anmari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun, 3 hal uqsimu alaihinna, aku bersumpah atas 3 itu, wa haditsukum hadisan, dan aku sampaikan satu berita, fahfazuhu, maka jagalah dia. Jagalah 3 hal ini. Fahfazuhu, hafalkanlah, ingat-ingatkanlah 3 hal ini. Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Harta yang disedekahkan tidak pernah berkurang. Walaupun secara fisik kita lihat kurang, tapi sebenarnya penambahannya jauh. Coba saya tanya, kalau kalian ada duit 10 juta, lalu disedekahkan 3 juta, berapa berkurangnya? Kata kita 3 juta. Tidak berkurang 3 juta. Justru harta itu bertambah. Berapa penambahannya? Kalikan 700. 3 juta kali 700 berapa? 3 juta nolnya 6, 702, 21 nolnya 8. Berapa? 21 nolnya 8. 2,1 miliar. Jadi sebenarnya kalau kita sedekah 3 juta, sebenarnya harta kita bertambah minimal 2,1 miliar, karena dikali 700 itu kalau bukan puasa. Di bulan puasa masih dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan. Di luar puasa jadi 2,1 miliar, di dalam puasa kita ambil sedikit aja yang paling kecil 10 kali lipat. Berapa 2,1 kali 10? 210 miliar. Masya Allah.
Berapa sedekahnya? 3 juta. Berapa penambahannya? 200 miliar lebih. Tapi orang nggak ngelihat bentuknya mana. Nah, orang ini karena dia akidahnya materialis, yang dilihat hanya yang terlihat. Yang tidak terlihat nggak dihitung sama dia. Mungkin karena dia bersedekah itu banyak hal, mungkin tertolak balak. Kalau dia mau tidak sedekah misalnya, pada maghrib dia akan kecelakaan, pecah kepalanya, dilindas kereta api. Berapa harga kepala itu? Katakanlah 200 miliar tadi. Tahu-tahu pada asar dia sedekah 3 juta. Tadinya mestinya dia kena lindas kereta api, pecah kepala, tahu-tahu dia cuman ditabrak capung yang terbang. Tapi dia nggak lihat 200 miliar, dia nggak lihat dia. Kenapa? Yang dia lihat uangnya sudah hilang 3 juta. Padahal apa kata Nabi? Nabi bersumpah, uqsimu, aku bersumpah. Sumpah Nabi ini. Uqsimu, aku bersumpah. Alaihinna wa hadithukum hadisan. Aku sampaikan berita baik ini. Fahfazuhu, hafalkan oleh kalian. Ingat ini. Apa tadi yang pertama? Mana qasamalun min shadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Tadi ya, kalau kita lihat dari 3 juta berkurang, padahal apa sih? Padahal dia sudah dapat 210 miliar dalam bentuk yang dia belum lihat. Ini sumpah Nabi loh. Bukan cuma kabar. Saya ingat, uqsimu, aku bersumpah, kata Nabi. Nah, itu yang pertama. Apa yang pertama? Mana qasam malun min shadaqatin. Ingat tuh, ibu bapak yang di rumah. Ya, jangan hitungnya matematika saja. Jangan batasi rezeki Allah sebatas yang kita lihat hanya duit saja. Siapa yang membatasi rezeki Allah, maka rezekinya terbatas terus. Takut bersedekah. Ya. Lagi pandemi, nggak ada penghasilan, udah tidak sedekah lagi, pengecut. Ya, coba dalam tanda kutip, ya, pancing rezeki Allah itu. Ya Allah, ini lagi masa paceklik nih, saya nggak ada penghasilan ini, nggak ada dari mana-mana. Logika saya nggak tahu ya Allah dari mana saya dapat penghasilan, tapi saya mau sedekah 2 juta rupiah. Terserah Allah setelah itu. Pasti Allah tahu dan pasti Allah balas. Cuman banyak orang Islam ini nggak yakin, ya. Dia kurang yakin. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Mana qasamalun min shadaqatin. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ya. Yang kedua, walau zulima abdul maslamatun fasabar 'alaiha illa zadallahu biha 'azza. Tidaklah seorang hamba dizolimi dengan sebuah pengkhianatan, sebuah kezaliman, dirugikan, dibohongin, ditipu. Ya, ayo kerjasama bisnis, sudah kasih modal, dibawa lari itu modalnya, kan terzolim itu. Uang nggak kembali, harta nggak ada lagi sisa. Dizolimi kan? Fasabar 'alaiha, lalu dia bersabar karena itu. Hanya memasrahkan kepada Allah. Amin, sobat. Menerima takdir dengan lapang dada, lalu berikhtiar maksimal untuk merubahnya, lalu yang terakhir tawakal akan hasil akhirnya kepada Allah. Itu sabar. Apa itu sabar? Menerima apapun takdir Allah dengan lapang dada. Yang kedua, berikhtiar maksimal mencari solusinya. Yang ketiga, tawakal akan hasil akhirnya kepada Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu bukan ayo tempelin saja saya, bunuhlah saya. Itu bukan sabar, itu mah pesimis. Sabar, Allah takdirkan, ditakdirkan Allah, wah hilang modalnya dibawa lari orang, aduh, ya sudah, saya terima ini takdir dari Allah. Berusaha maksimal,
untuk kembali bangkit dari keterpurukan, maksimal. Sudah maksimal ikhtiarnya, ya Allah, aku telah berusaha, tawakkaltu 'ala Allah, sekarang aku serahkan pada Allah. Nah, itulah yang sabar. Maka kata Allah, kata Rasul, zadahullahu biha izza, pastilah Allah akan menambah padanya izza, kemuliaan. Dia dihina orang tapi dia bertambah mulia. Contoh Ustadz Abu Somad, dihina orang, semakin dihina semakin mulia. Semakin banyak yang membuli beliau, semakin mulia beliau. Coba kalau nggak ada yang dibully beliau, nggak ada yang membuli beliau, nggak terkenal beliau seperti sekarang. Karena banyak yang bully, banyak yang fitnah, beliau sabar. Beliau jelaskan, saya tidak begitu, ini faktanya, saya berdakwah sampai pelosok-pelosok, ada pula fotonya, ada pula videonya. Tidak seperti yang dikabarkan orang banyak. Orang melihat, ya, malaikat yang baik akan membisikkan ke hati orang yang beriman bahwa orang itu kekasih Allah. Semua orang tahu kalau dia kekasih Allah. Dan jangan-jangan dia salah seorang dari waliullah. Ketika seorang itu Allah cintai, maka Allah panggil oleh Jibril, "Hai Jibril, datang ke sini." Labbaik ya Allah. "Hai Jibril, kumpulkan seluruh malaikat, sampaikan kepadanya seluruh malaikat bahwa hambaku ini," Allah tunjuk hambanya itu di hadapan semua malaikat, di hadapan Jibril, bahwa hambaku ini adalah kekasihku. Allah mencintai hambanya, membanggakan hamba yang dia cintai itu kepada seluruh malaikat. Maka malaikat-malaikat yang tahu bahwa itu hamba Allah yang Allah cintai, ketika hamba Allah yang cintai itu difitnah, dibully, dituduh, maka malaikat-malaikat yang itu membisikkan ke dalam hati orang yang beriman, "Hei, dia itu sebenarnya jujur. Dia sedang difitnah, dia sedang disakiti, sedang dituduh teroris, padahal dia ingin negeri ini aman." Maka hati orang beriman mendapat bisikan malaikat, "Oh, dia kekasih Allah." Cuman hati-hati yang busuk, kotor, berkulis, berkorak tidak akan dibisikin malaikat. Sehingga nggak tahu dia kalau itu waliullah, nggak tahu dia kalau itu kekasih Allah. Ya, kita yang hati bersih akan dibisikin malaikat, karena malaikat tidak akan membisikkan hati yang kotor. Ya, pakai hati. Makanya sal nafsak, tanya hatimu. Ya, tanya hatimu ketika kalau sal nafsak itu hadisnya kepada sahabat Nabi. Bagaimana tahu ini orang baik? Sal nafsak, tanyakan hatimu. Nah, kenapa itu? Nah, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi katakan gitu. Coba kalau yang nanya Abu Lahab, "Ya Rasul, bagaimana kita tahu orang itu baik atau buruk?" Sal nafsak, tanyakan hatimu. Hati Abu Jahal nggak mungkin. Kenapa? Tidak dibisikin malaikat. Ya. Dua, yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, ya, mulai minta-minta, illa fatahallahu alaihi, kecuali Allah membuka atasnya baba faqrin, pintu kemiskinan. Jadi kalau minta-minta jadi miskin. Jangan dikira dengan minta-minta dapat harta lalu kaya. Jadi kalau mau kaya berusaha, ya, berusaha, bisnis, bekerja maksimal. Siapa yang mulai meminta-minta pasti jadi miskin. Ya, Ustaz kok ngajuin proposal, minta buka sahur, itu bukan buat saya. Ustaz kok minta-minta untuk beli semen, bata, besi, paku, bukan buat saya pula. Kalau kita sebagai pelaksana untuk memakmurkan masjid Allah atau panti sosial atau pondok pesantren lalu meminta-minta bukan untuk pribadi, itu tidak termasuk kategori ini. Yang termasuk ini dia mampu, dia minta-minta ke orang. Nah itu, siapa yang ada kemampuan lalu minta-minta pastilah jadi miskin dia. Justru yang mampu
membantu, bukan minta-minta. 3 ya, sumpah Nabi. Apa yang pertama? Ma qasama malun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Berapa kali lipat diganti sedekahnya? 700 itu kalau nggak puasa. Kalau puasa dikali lagi 10 sampai 700. Coba kalau 700 berapa? 700 kali 700 kali 3 juta. Berapa? 700 itu 49. 4.900 kali 3 juta. 4.900 nolnya 2, 3 juta nolnya 6. 49 kali 3 berapa? 147. 147 nolnya berapa nih? 8. 147 nolnya 8 berapa tuh? 14,7 miliar. Tuh. Bayangkan, kalau bulan Ramadan bersedekah 3 juta, gantinya 14,7 miliar. Ini kalau kita mau hitung-hitung, sebenarnya Allah kasih lebih dari itu. Cuma dalam bentuk bukan uang kertas. Uang kertas apalah artinya uang kertas itu? Mungkin Allah kasih dalam bentuk kesehatan bertambah, kecerdasan, anaknya semua sehat. Yang tadi harusnya kena corona, nggak jadi kena corona. Itu. Jangan hitung rezeki itu hanya rupiah, duit, pitia ke pitia. Pitia tarwi. Nanti mati tanya oleh malaikat. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Rupiah, pitia. Fulus, hidupnya fulus, falsafahnya fulus. Ya. Inna bil fulus, semua mulus. Wala bil fulus fa ente manfus. Ada ikhwanya tuh. Fa ente manfus. Semua mulus kalau ada fulus, tanpa fulus mampuslah ente. Nah itu orang kapitalis. Orang Islam justru punya uang untuk dibagi-bagi, bukan untuk disimpan-simpan. Sekarang hadis. Sudah hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Warawa Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu shadaqati, menerima semua sedekah. Sedekah Allah terima. Bukan untuk Allah. Ya, Allah terima, maksudnya Allah terima nilai takwanya. Allah tidak makan sedekah kita. Wa ya'khudhuhu bi yaminihi, Allah mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya. Fa yurabbiha, kemudian Allah mengasuhnya. Sedekah itu diasuh oleh Allah. Ya, ditarbiyah oleh Allah, dididik. Sedekah itu dididik, diasuh. Kalau anak diasuh jadi apa? Dari benih jadi anak, jadi besar, jadi jenggotan besar dari cuman sebuah sel sperma saja. Nah begitulah Allah mengasuhnya sedekah itu. Sedekah li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhra wa faluwa au fasila. Sebagaimana salah seorang kalian merawat muhrahu, faluwahu, fasilahu, itu di garis bawah, itu di kakinya. Mahru, faluwa, fasila, waladul faros, anak kuda. Seperti kalian merawat anak kuda. Tuh, anak kuda dirawat. Saya nggak tahu bagaimana merawat anak kuda. Dikasih minum, disusu, dikasih itu. Allah merawat sedekah itu seperti itu. Kalau ada yang jalannya nggak lurus, diratakan dulu anak kuda baru jalan. Kalau ada selokan, dijagain, jangan sampai masuk selokan. Allah jagain seperti itu sedekah kita. Maksudnya apa? Sedekah itu tidak akan pernah lari dari kita, pasti kepada kita kembalinya. Ya, hatta innal luqmata la tasira mithlu jabal Uhud, sehingga pertumbuhannya menjadi sebesar gunung Uhud. Padahal dia berupa kecil saja. Mulai dari kecil, sedekah itu kecil. Jadi sebesar anak kuda dan sampai segunung Uhud, padahal 1 sedekah.
Satu sedekah dibalas sebesar gunung Uhud. Katakanlah sedekahnya segede batu. Segede apa gunung Uhud itu? Kalau dibandingkan dengan batu itu, batu yang kita sedekahkan itu tumpuk-tumpukin sampai segede gunung Uhud. Berapa juta batu itu coba? Berarti bukan 700 kali lipat Allah ganti. Kalau satu batu segede genggaman ini dikumpul-kumpulkan jadi sebesar gunung Uhud, kira-kira berapa miliar batu ya? Nah, itulah gantinya. Jadi bukan hanya 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah terus-menerus melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Masya Allah. Qala Waqi' wa tasdiqun bidzalika fi kitabillah. Berkata Waqi' dan membenarkan hal itu sesuai dengan firman Allah. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah menerima taubat dari hambanya dan mengambil sedekah? Apa kaitannya taubat dengan Allah mengambil sedekah? Orang yang bertaubat supaya diterima taubatnya banyak dia sedekah. Taubat masih pelit juga nggak terima taubatnya. Ya, ciri orang bertaubat dia rajin sedekah. Saya bertobat ya Allah, dulu sering berbuat makan riba. Sekarang bertobat tinggalkan riba, banyak-banyak sedekah. Ya Allah, saya dulu pernah tinggalkan sholat. Bertobat ya Allah, banyak-banyak sedekah. Ya Allah, dulu saya pernah berjudi, bertobat dari judi, ganti dengan banyak sedekah. Ya sedekah itu pengganti yang lama-lama, dan semuanya akan berdampak positif padanya. Ya makullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah musnahkan riba, Allah tumbuh suburkan sedekah. Riba itu musnah. Orang yang di bank kaya-kaya Ustaz, bukan karena ribanya, dia kaya riba memang, karena itu kaya dia, tapi nggak ada faedahnya. Dia bisa beli rumah, ternyata rumahnya fitnah. Tahu-tahu dia beli rumah dari uang riba, istrinya jarang di rumah, pergi dengan laki lain. Masya Allah. Anak perempuannya yang kuliah di Amerika disambar makhluk lain, hamil 2 nikah. Masya Allah. Itu fitnah semua. Dia kaya raya, kerja di bank yang riba, kaya raya kelihatannya, ya kayaknya necis terus penampilannya. Tahu-tahu ya hatinya nggak tenang, tiap hari begaduh saja. Begaduh, berkelahi sama istrinya. Kali ini nggak pernah. Aduh, jadi grogi nih. Jadi gitu ya. Jadi lupa mau ngomong apa. Jadi tidak ada faedah harta riba. Tetapi sedekah, kata Allah apa? Wa yurbis shadaqat. Allah tumbuh suburkan sedekah. Allah yang tumbuh suburkan, bukan petani. Sedekah itu tumbuh subur. Jadi kalau dia berbuah, tumbuh, tidak sekali panennya. Ditanamlah biji durian, jangan gede langsung, buahnya gede-gede, durian montong. Yang ditanam biji, yang dipanen durian montong, sekali panen 5 truk. Baru 1 pohon, padahal ribuan pohon. Coba setiap panen durian montong 5 ton, 5 ton, 5 ton. Orang sekali tahun panen, dia 6 kali setahun. Itulah tumbuh suburnya sedekah. Cuman banyak yang nggak percaya, lalu jadi pelit and bakhil and buntut gasingan. Halo ya. Hadis keempat, hadis ketiga. Warah Ahmad dan riwayat Imam Ahmad bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, "Ata rajulun min Tamim." Datanglah rajulun, seorang dari Tamim. Assalamualaikum Pak Haji, lagi pengajian. Alhamdulillah baru sampai itu, kayaknya saya di dalam santri, kayaknya di luar saya lihat ada tuh diterima Pak Satpam. Alhamdulillah, iya kayaknya betul. Iya.
Iya, dua itu kan di wadah. Ya, uang wadahnya putih-putih semua kan? Iya, Pak Haji sudah sampai, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, makasih ini. Waalaikumsalam. Baru bilang sudah datang pempek Palembang. Tapi wadahnya disingkirkan dulu, pempeknya dipanasin lagi ya. Jadi kita hati-hati. Jadi pempeknya dibawa ke mobil dulu, digoreng ulang sebentar, supaya kalau ada koloni yang nyangkut mati. Tenang aja, pasti dapat. Takut banget. Saya udah keluar di rumah. Yang nggak mau anak-anak. Di Jepang ada pempek. Mau lah, nanti coba aja tuh enak. Mari, kata rojulun min Tamimi. Datanglah seorang dari Tamim Rasulullah menemui Rasulullah. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini itu malin kathirin. Ya Rasul, sesungguhnya saya orang kaya raya. Waduh, bukan sombong, orang jujur. Dia ngomong ini saya kaya raya. Wahadiratun, dan banyak yang hadir, banyak tamu ke rumah, datang terus. Ini orang kaya. Kalau orang kaya banyak datang, ya kan? Kalau miskin siapa mau datang? Kaifa asna'u wa kaifa unfiku. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya infakkan? Faqala, Rasul menjawab. Faqala Rasulullah SAW, tukhrijuz zakata min malika. Keluarkanlah zakat dari hartamu itu. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Maka zakat itu suci, lagi mensucikan engkau. Wa tasilu aqribaka, dan sambung silaturahim dengan kerabat-kerabatmu. Apa maksudnya? Maksudnya santuni karib kerabatmu, sanak saudaramu, adik kakakmu, ponakanmu, bayar bukan dari zakat. Itu kan? Tadi sebentar di atas keluar zakat. Tapi dekatin semua karib kerabatmu, itu bisa juga dari zakat, tapi kalau ada banyak dari yang bukan zakat. Karib kerabat, adik kakak, sekarang nggak bisa mendekat ustadz karena di PSBB, lockdown, isolasi, ya, nggak usah dekat-dekat, titik, langsung foto, langsung ya, sudah ditransfer ya untuk makan sahur 1 juta, gitu aja, nggak usah datang, nggak usah pulang mudik, nyambung satu nggak usah, yang penting transferannya masuk. Kalau pulang mudik udah nggak boleh sekarang. Wa ta'rifu haqqal miskina wal jari wassail, dan harus kau ketahui hak-hak orang miskin, hak-hak tetangga, dan hak-hak peminta-minta. Jadi dari hartamu itu keluarkan zakat. Untuk siapa? 8 asnaf: fakir, miskin, amilin, mu'alaf, ghorimin, murikab, orang yang budak, yang orang berhutang, mugharib, itu sabilillah, itu zakat. Kasih juga untuk kerabatmu, ya, santuni, itu dari uangmu. Lalu kasih juga hakal miskin, orang-orang fakir miskin sekitarmu. Wajar tetangga-tetanggamu walaupun tak miskin, bagi juga lah. Wasail, dan peminta-minta. Waduh, habis uangnya ustadz untuk zakat, untuk karib kerabat, untuk orang miskin, tetangga, dan dia kan ngaku, ana zumalin, inni zumalin, saya orang kaya raya. Semakin kaya, semakin banyak radius yang dibagi. Kenapa? Keyakinannya orang kaya itu hanya dititip Allah untuk bagikan kepada orang lain. Dia hanya sebagai keran saja. Nih, ya, jadi agen Allah untuk bagi-bagi. Harta itu dari Allah. Allah suruh bagi kepada siapa? Keluarin zakat. Kepada siapa? Karib kerabat. Siapa? Tetangga, orang miskin, dan orang peminta-minta. Ya. Ini sahabat ini pada jujur ya. Kalau kaya dia bilang inni dzu ma'alin, saya kaya raya.
Oh, tambah lagi tuh malin kasirin, saya punya harta sangat banyak sekali. Jujur. Ini kadang-kadang kalau jalan-jalan, kalau nggak ada alat doang, jalan-jalan ke Hawaii semuanya ada duitnya. Tapi giliran untuk pakai mesin nggak ada. Berapa yang dihabiskan sekali masuk mall orang kaya dulu? Saya pernah jemaah punya, anaknya 2, tiap 1 minggu dia ke mall, dilepasin ke mall itu. Minimal satu anak itu pas ke kasir 2 juta minimal satu anak. Setiap Sabtu, setiap Minggu. Tiap Sabtu, tiap Minggu anaknya bawa ke mall. Begitulah, main-main semua-semua. Minimal 2 juta satu anak. 4 juta, 5 juta satu anak. Sekali-sekali. Akhirnya dia bertobat, akhirnya apa? Anaknya nggak boleh lagi ke mall, semuanya di masjid terus menghafal Quran. Ustadznya itu, ustadz yang ajar anaknya itu, ya ajar tahfiz. Tiap Sabtu Minggu dikasih 2 juta, 4 juta ustadz-ustadznya. Dan ustadz-ustadz marbot masjid dia gaji. Biasa digaji oleh masjid berapa? Marbot 1 juta, kadang 1,5 juta sebulan. Bersihin, azan, jagain ini semualah, ngepel-ngepel cuma 1 juta sebulan. Nah beliau punya cerita semua marbot minimal 7 juta sebulan. Tapi beliau baru sanggup 3 juta, 3,5 juta per marbot. Imam marbot, cita-citanya mau gajiin marbot, imam-imam minimal 7 juta sebulan. Nah sekarang baru dia jadi 3,5 juta. Itu hebat. Kalau orang kaya kan tuh kaya. Bukti kaya apa? Rajin sodako. Kalau punya uang enggak, saya miskin para kaya-kaya. Gila tuh hura-hura, pesta-pesta, nyewa gedung mahal-mahal. Nyewa gedungnya aja 50 juta, cateringnya 50 juta. Ya, sekali pesta habis 1,5 miliar. Tapi balikannya 2 miliar. Balikannya dari tamu-tamu, amplop-amplop. Pelit. Terakhir ya. Rawaikan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW bahwa Rasul bersabda, salasun, 3 hal, ahlifu alaihinna, saya bersumpah atasnya. Tadi sumpah yang lain tadi ya, ini 3 juga. Tadi apa? Ma naqasa malun min shadaqatin wala zulima 'abdun mazlamatun fa sabara 'alaiha illa zadahu Allah biha azza wala fataha 'abdun baba masalatin illa fadallahu 'alaihi baba faqri. Itu 3 sumpah di hadis apa? Imam Tirmizi ya. Sekarang dari hadis Ibnu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata 3 hal Nabi bersumpah, la yaj'alullahu man lahu sahmun fil Islam kaman la sahmalah. Allah tidak menjadikan orang yang mempunyai saham dalam Islam, mempunyai kontribusi dalam Islam sebagai orang yang tidak punya saham pada Islam. Sebenarnya wa ashumu Islam salah satu. Ya. Kontribusi dalam Islam itu ada 3. Ya, kalau semua orang itu punya saham pada Islam, semua orang 3. Apa saja? As-shalah wa shaum wa zakat. Salat, puasa, zakat. Setiap muslim wajib punya saham itu pada Islam, 3 itu. Kalau zakat, sholat, puasa, zakat. Kalau kita kurang satu, kita nggak punya hak untuk mengaku Islam. Nggak sholat kita nggak berhak. Nggak zakat kalau punya nisab harta juga nggak. Wala yatawallallahu abadan fid dunya fayuwallihi ghairahu yaumil qiyamah. Dan tidaklah Allah membimbing seorang hamba di dunia, maka dia menyerahkan bimbingannya kepada selainnya di hari kiamat. Maksud kalau diserahkan kepada Allah selain Allah di hari kiamat, bukan ke surga tapi ke neraka, dibimbing masuk neraka. Ya. Wala yuhibbu rajulun qauman illa ja'alahu Allahu ma'hum. Tidaklah seorang mencintai satu kaum kecuali Allah menjadikan mereka bersama mereka. Maksudnya apa? Siapa yang mencintai kaum, dia bersama mereka. Ya. Hadisnya apa? Yang lain hasilnya? Apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama yang dicintai hari kiamat. Sama isinya.
Nah, 3 hal ini ya, 3 hal ini yang Nabi bersumpah bahwa tidaklah orang dibimbing oleh Allah di dunia tapi di akhirat dilepaskan bimbingannya. Yang kedua, tidaklah orang mencintai, itu yang kedua. Yang pertama, ada 3 saham berislam, sholat, puasa, zakat. Yang kedua, tidaklah Allah membimbing seorang hamba di dunia lalu menyerahkan bimbingan pada yang lainnya di hari kiamat, bukan kepada Allah. Yang ketiga, tidaklah seorang mencintai satu kaum kecuali Allah jadikan mereka sebagian dari mereka. Nah, ini ada yang keempat Nabi. Warabi'ah, yang keempat, lau halaftu 'alaiha, kalau saya bersumpah untuk yang keempat itu, rajauta anda asim, aku berharap aku tidak salah. Apa itu? La yasturullahu 'abdan fid dunya illa satarahu yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutup seorang hamba di dunia kecuali Allah pun akan menutup dia di akhirat. Maksudnya siapa orang yang menutup diri dari mengamalkan perintah Allah, dia akan ditutup di hari kiamat dari pertolongan Allah. Hati-hati. Terakhir, setelah ini terjawab. Warawa Tabrani fil Awsat. Dalam kitab Awsat, Imam Tabrani berkata, meriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, ada seorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita inna adda rajulu zakata malihi, bagaimana pendapat Anda jika seorang laki-laki menunaikan zakatnya, zakat hartanya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, man adda zakata malihi, siapa yang menunaikan zakat hartanya, dzahaba anhu syarrahu, maka hilanglah semua keburukan yang ada pada dirinya. Siapa yang mengeluarkan zakat hartanya, maka hilanglah semua keburukan yang ada dalam dirinya. Nah, ini dalam hadis Nabi. Wa Bukhari wa Muslim an Jabir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu ala iqamis shalah wa ita'iz zakat. Kami baiat Rasulullah untuk 3 hal, yaitu mendirikan salat, menunaikan zakat, wa nushi likulli muslim, dan saling menasihati setiap muslim. Jadi ini hadis-hadis terkait dengan motivasi berzakat. Sekarang nanti besok ancaman bagi yang tidak berzakat. Jadi motivasi, sekarang ancaman bagi yang tidak berzakat. Insyaallah besok. Kita lanjut dengan tanya jawab untuk motivasi zakat. Silakan. Ada silakan dari Abinya, Haura dan Mazaya. Abinya, Haura dan Mazaya. Sudah berapa juz? 7. Sudah 7 juz untuk putaran kedua. Sudah khatam sekali. Ya, Mazaya. 29. Berapa? Baru selesai 30 juz. Alhamdulillah santri beki ini sudah selesai semuanya. Jadi yang ngasih buka puasa santri beki, ya, kata Nabi, man fattara shaliman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa, falahu mithlu ajri, dia mendapat semua pahalanya, ya, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa sedikitpun. Pahalanya Haura baca Quran 10 1 huruf. Karena bulan Ramadan kali 10 100 1 huruf. Nah, 30 juz sekarang berapa juz lagi? Ya, kemarin 1, sekarang 76 juz. 6 juz berapa huruf? Nah, semua pahala baca Quran itu untuk yang ngasih buka puasa. Itu baru dari Haura. Belum dari yang lain-lainnya. Belum dari pahala Ustaz Habib malam-malam santri. Waduh. Berpahala mendidik itu. Bahkan pahala mengajar belajar itu sangat besar. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita lupa jumlah utang puasa Ramadan kita, bagaimana cara menggantinya? Atau kita ingat jumlah utang puasa, namun saat kita bayar puasanya, kita lupa sudah berapa hari kita puasa, bagaimana selanjutnya? Kalau kita lupa berapa jumlah utang puasa, harus bayar berapa? Diprediksi. Kira-kira berapa ya? Kalau tiap tahun kan tinggal dihitung. Kalau yang perempuan haid misalnya, itu aja berapa haidnya berapa rata-rata, kalikan tambah 2 hari supaya hati-hati. Kalau
Itu karena haid. Kalau karena yang lain itu perjalanan mungkin. Wah, berapa hari saya dulu ya perjalanan itu tambah 2 hari. Atau sakit. Wah, saya sakit mungkin waktu tahun lalu 9 hari, tambah 2 hari. Tambah 2 hari untuk menghilangkan keraguan. Nah, kalau kita sudah bayar lupa berapa, maka diperkirakan juga mulainya kapan, berakhir kapan. Oh, saya lagi gak bayar puasa waktu itu, saya batalkan karena ada undangan. Itu sejak dibayarkan. Sudah berapa? Diprediksi lalu tambah 2, dia tidak melakukan. Dari Bu Rahmawati Irman. Bu Rahmawati, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk bayar kode puasa bagi ibu menyusui, apakah dengan fidyah saja bisa atau tetap harus kode puasa? Kode puasa ibu yang menyusui, kalau dia tidak puasa itu yang dikhawatirkan dirinya dan bayinya, maka fidyah saja. Yang kedua, kalau yang dikhawatirkan hanya dirinya saja, dirinya juga, bayinya enggak, tetap fidyah juga. Tapi kalau dikhawatirkan cuma bayinya doang, dianya kuat berpuasa, lalu dia enggak puasa, maka dia bayar qada dan fidyah lalu yang lain. Ya, 3 cara. Kalau yang dikhawatirkan dirinya saja, lalu dia tidak puasa, maka fidyah saja. Kalau yang dikhawatirkan dirinya dan juga janinnya atau bayinya, maka dia fidyah saja juga. Tapi kalau yang dikhawatirkan hanya janin atau bayinya saja, padahal dia kuat, nggak masalah kesehatannya, tapi dia nggak puasa karena takut nutrisi bayi kurang, maka dia qada dan fidyah. Dari abinya Salma dan Sifa. Abinya Salma dan Sifa. Salma Sifa berapa juz? Mana Salma? Berapa Sal? Sudah selesai? 29. 9 putaran kedua. Sudah 9 juz bulan ini, sudah 39 juz. Ya. Sifanya berapa? 27 juz. Ya. Tolong aja tuh baju baru, model terbaru ya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan saudara-saudara kita sekarang yang kemungkinan sudah tidak sanggup bayar zakat karena kondisi saat ini yang sulit? Bukan buat makan pun sudah banyak yang sulit karena tidak ada pekerjaan lagi. Kondisi seperti ini bagaimana Ustaz? Yang sudah sulit membayar untuk makan, tidak keluarkan zakat, terima zakat. Dari ibunya Nasya. Ibunya Nasya. Nasya berapa? 3 juz bulan kedua. Alhamdulillah. Yang laki-laki itu banyak banget tahun ini. Siapa yang udah hafal? Ada yang hafal? Hah? Rogi? Ya Alhamdulillah, baru Rogi sih. Ya, Rogi. Said. Apa namanya? Niat puasa apakah harus selalu diulang tiap malam? Boleh kan diniatkan langsung untuk 1 bulan? Diniatkan untuk 1 bulan dan diulang setiap malam. Ya, jadi kita berniat sebelum puasa kemarin dan sekarang diulang setiap malam. Harus setiap malam diulang. Ya. Ini Dari ibunya Aulia 10. Aulia 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. 1. Bagaimana cara kita melihat Allah itu adil jika kebaikan kita malah dibalas dengan keburukan oleh orang lain? 2. Apakah kendaraan yang digunakan untuk mencari nafkah perlu dizakati? Bagaimana cara membayar zakatnya? Apakah kita bisa melihat Allah adil kalau kita dizolimi ya sama orang yang kita melihat Allah adil jika kebaikan kita malah dibalas dengan keburukan? Kalau kebaikan kita kepada orang dibalas dengan keburukan, itulah Allah adil. Kita berbuat baik kepada dia, ternyata dia berbuat buruk kepada kita, kita dapat pahala dia. Memang secara fisik kita dirugikan, tapi tadi hadisnya yang sabar apa tadi? Zadallahu biha izza. Allah akan menambah kemuliaan kita. Kita akan lebih mulia dari orang tersebut dan lebih mulia dari yang lainnya. Kita ambil semua pahala dia, dia ambil semua dosa kita. Kan itu adil. Kita secara fisik dizolimi, dihina, difitnah, dikata-katain, tapi secara amalia di hadapan Allah
kita dapat pahala, orang itu dapat dosa kita. Kan adil tuh. Ya, bersih kita dari dosa. Yang kedua, apakah kendaraan digunakan untuk mencari nafkah? Ada zakat? Tidak ada zakat. Kendaraan yang dipakai apa? Untuk bisnis online, antar online ya, ojek kah, mobil kah, itu tidak ada zakatnya sama sekali. Jangan kalau saya nafkah, yang dipakai saya pun tidak ada zakatnya. Kena zakat kalau punya kendaraan dibiarkan setahun, maka kena zakat setahun. Ya, jadi zakat itu sebenarnya penalti atas barang yang bermanfaat tidak dimanfaatkan, maka dia kena zakat. Masih dah? Belum. Barangkali ini ya, tambah sedikit nih. Boleh nggak baca Quran dalam hati syukuran? Ini namanya nggak baca. Bacalah paling tidak silsilnya. Gitu. Nggak ada bacaannya. Minimal ada dengannya. Nah, itu ada bacaannya. Kalau dalam hati nggak ada bacaannya, jadi nggak dapat pahala. Kalau misalnya dia nggak puasa karena haid, terus di siang harinya ia suci, apakah ia harus menahan lapar dan haus di waktu puasa itu setelah ia suci? Iya, dia sudah makan dari paginya, sudah makan, tahu-tahu jam zuhur hilang haidnya, mandi wajib dan menahan nanti menghormati bulan puasa itu. Boleh nggak mengharap orang kafir yang banyak dosa dan jelasnya agar dia masuk Islam? Iya, harus begitu. Doain orang kafir agar masuk Islam yang banyak dosa. Ya Allah, semoga Xi Jinping masuk Islam. Allah, semoga Benyamin Netanyahu masuk Islam. Tahu Benyamin Netanyahu? Israel yang membantai bom Palestina itu. Boleh tidak istighfar di sholat diganti dengan baca Quran? Iya, boleh. Bukan diganti ya. Baca Quran juga, apa salahnya? Baca Quran istighfar, astagfirullah, baca Quran lagi, baca Quran juga, istighfar juga. Apa boleh kita meninggalkan pesantren kalau hanya ingin mendalami ilmu dan mendalami belajar hobinya? Ingin mendapatkan hobi tempat lain, lalu tinggalkan pesantren, jadi atlet futsal, lalu hilang Qurannya, nggak boleh. Tapi kalau kalian meninggalkan pesantren, lalu tetap belajar Quran, tetap menjaga hafalannya, tetap agama dipelajari, jadi pemain futsal, silakan. Karena hobinya itu. Tapi kalau mengejar hobinya, lalu dia tinggal pesantren, tak boleh. Kenapa kamu tinggal pesantren? Saya bosan baca Quran, tilawah, qiraah, saya mau jadi penyanyi dangdut. Masuklah ke situ. Ya, cari kawan jangan ke pesantren kalau begitu maunya. Oke. Ya, pertanyaan dari Fatimah. Ini datangnya dari Fatimah, berasal dari NTT. Bagus, ini bagus ya. Baik, ini saja Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan tersisa kita jawab pada besok-besok hari. Sekarang sudah jam 17.15. Saya cukupkan untuk pengajian. Saya lanjutkan dengan promo-promo bahwa kita jual sembako. Baik Kurangi jual sembako sejak awal Ramadan, sebelum masuk Ramadan. Alhamdulillah laku keras. Ya, kita jual paket-paket murah 100.000. Ada beras, terigu, ada minyak, telur, gula, ada yang singkat dipilih. Paket tersebut ada yang berasnya 3 kilo, ada 5 kilo satu paket. Itu bisa diinfakkan kepada yang butuh atau dipakai sendiri. Insya Allah harganya standar, tidak mahal karena beras kita premium. Berasnya utuh, tidak patah-patah. Jadi itu dari petani langsung lokal. Pak Haji, kita ambil dari gudang Pak Haji, Haji Enjum, saya sebut namanya. Langsung dari penggilingan petani lokal. Pak maksudnya ini. Kalau yang berpuasa selama ini dari milik Hayya. Itu banyak yang menguasai pasar sembako itu ya. Dari mereka. Nah sekarang kita dari asli pribumi Pak Haji. Beras premium bisa dibeli untuk zakat fitrah, untuk bayar fidyah,
Ya, bisa dibeli itu. Sambil beramal, sambil belanja. Keuntungannya untuk kepentingan dakwah pondok pesantren Al-Qur'ani, ya, untuk kelanjutan berkehidupan juga bisnis ini mudah-mudahan tidak terlalu tergantung dengan donatur. Apalagi musim begini donatur pada jatuh miskin, nggak mungkin lagi donasikan dananya. Iya. Ya, jadi belajarlah di pondok pesantren Al-Qur'ani sambil beramal. Ke depan harapan kita dengan bisnis itu kita sudah bisa mengcover untuk kegiatan aktivitas pondok pesantren ke depan. Ya. Kalau semua wali murid aja langganan, semua guru langganan, udah ratusan orang itu, alhamdulillah bisa jalan itu. Ya, ribuan, apalagi wali muridnya ribuan itu semua memiliki. Ya, untuk produk air juga. Nah, kemudian yang terakhir kita juga menerima wakaf untuk membangun masjid yang sekarang masih terlunta-lunta karena dananya yang serba menipis. Sementara harus punya gedung karena santri barunya banyak tahun ini. Kalau nggak ada gedung baru, di mana mau ditaruh? Ya, ini MTS-nya mungkin 2 kelas, aliyahnya 4 kelas. Di mana mau taruh kalau belum selesai gedung-gedungnya? Ya, jadi itu ya. Yang kedua, kita terima zakat mal, insya Allah kita pergunakan untuk 8 asnaf. Juga zakat fitrah. Zakat fitrah kita sudah setiap tahun membagi-bagi ke 8 RT. Ya, kita minta RT-nya mendata warga miskin kita bagi setiap tahun. Nah, sekarang ini belum banyak kelihatan. Awalnya gara-gara dari BSD ada masjid yang ngasih kita berapa karung, ya akhirnya kita bagi ke warga-warga. Dan itu sekarang jadi tradisi tiap tahun kita bagi ke warga-warga yang berhak menerimanya. Dan juga wali murid yang kurang mampu serta guru-guru yang juga kekurangan yang kena dampak corona. Demikian yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama Ramadan, menjadikan kita sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna mimman yasumu ramadhana imanan wa ihtisaban, waj'alna mimman yaqumu ramadhana imanan wa ihtisaban, warzuqna lailatul qadr, lailatan khairan min alfi syahr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan istighfar kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.